Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat konten dalam kondisi hujan. Yuk kita mulai nge-vlog lagi di vlog bisnis dari TV Sukabumi. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Nah, ini kota Sukabumi. Hari ini hujan deras sore ini. Sekitar pukul 4, setengah 5 ya. Menurut jam, saya nggak pakai jam. Nah, jadi sebetulnya saya nggak niat bikin konten hari ini, tapi saya tiba-tiba sepertinya harus deh diceritain sama teman-teman, para pengusaha, para entrepreneur, para UKM, UMKM dimanapun berada, khususnya di Sukabumi dan sekitarnya. Jadi ini bicara tentang virus pervirusan yang memang lagi ditakuti gitu kan sama semua orang, tentang kena virus, penyakit dan lain sebagainya. Saya mesti cerita sebuah kisah nyata 3 hari yang lalu sampai hari ini hari ketiga, dan saya harus share sama teman-teman, sama siapapun yang nonton KDTV Sukabumi YouTube channel ini. Oke? Tonton terus sampai selesai. Bangkitlah sekarang, lihatlah masa depan terang, jangan menyerah sekarang, kita belum sampai dan tertunda. Rasa mesti saya ceritain karena memang orang-orang terdekat saya, adik saya lagi sakit, mama saya sakit, kemudian bahkan sahabat saya kemarin meninggal katanya karena virus dan lain sebagainya, karena COVID dan sebagainya. Saya mau cerita sebuah kejadian 3 hari berturut-turut. Ini adalah hari ketiga. Ketika saya bikin konten ini adalah hari ketiga, oke? Nah, tapi sebelum saya ceritakan 3 hari ini, saya akan ceritakan 2 minggu ke belakang. 2 minggu ke belakang, saya tinggal bersama istri dan mama papa kami. Kami tinggal bersama. Nah, pertama papa kami sakit. Jadi papa saya tuh sakit, kemudian mama, terus istri. Jadi nyambung. Ya sakitnya ya batuk pilek gitu biasa, karena emang cuaca dan lain sebagainya. Kita tahu sendiri bahwa tanda-tanda virus corona atau COVID-19 itu sebenarnya mirip sama batuk pilek. Saya pribadi percaya bahwa batuk pilek itu sebenarnya COVID-19. COVID-19 sebenarnya cuma batuk pilek gitu. Buat saya itu pribadi, saya merasa bahwa sama aja gitu kan. Batuk pilek itu kayak COVID ya sebenarnya batuk pilek gitu. Karena memang mirip gitu kan. Apapun itu, saya percaya keberadaan virus itu. Saya percaya bahwa setiap virus juga ada obatnya. Jadi tidak perlu parno atau ditakutin, karena bagi saya pribadi COVID-19 berbahaya, TBC berbahaya, kemudian penyakit lain ya juga berbahaya, namanya juga penyakit gitu kan. Nah, dari kejadian 2 minggu yang lalu, ketika papa saya sakit, mama saya sakit, terus nyambung lagi ke istri saya juga sakit, alhamdulillah saya berhasil memprotek imunitas saya dengan cara apa? Ya dengan cara melayani mereka. Saya bantu mereka bikin masak, bikin sop, kemudian saya dengan semangat bergerak gitu kan untuk tidak sakit. Untuk saya berpikir bahwa saya yakin virusnya nggak akan kena ke saya. Dengan cara saya bikin jahe, saya minum, kemudian saya tetap beraktivitas, dan saya berpikir terus, memikirkan project, memikirkan perusahaan. Nah, alhamdulillah saya tidak kena selama perjalanan 2 minggu ke belakang. Nah, sekarang kita bicara dengan 3 hari yang lalu. Berarti sekarang hari Kamis, kemudian mundur hari Rabu, kemudian hari Selasa. Nah, sejak Senin sebetulnya saya sudah merasakan hal yang aneh gitu kan. Kemudian mulailah Selasa. Di hari Selasa saya mulai kena yang namanya sakit kepala. Jadi ketika saya sholat duha, saya sujud gitu langsung mulai kena gitu kan. Saya pikir, waduh, apa nih? Virus nih gitu kan. Whatever, apapun namanya virus, yang penting itu namanya penyakit. Dan memang cuacanya memang seperti ini di Sukabumi, tahu sendiri kan ya. Dingin, kemudian mendung juga, hujan, kemudian panas, kemudian hujan. Jadi pancaroba ini. Tetapi ketika saya sadar, kesadaran dalam bawah sadar saya adalah, saya berpikir, wah ini badan saya keserang virus nih, ya. Saya langsung, wah gimana caranya? Saya langsung berpikir, no. Langsung mindset saya, langsung saya sampaikan dalam pikiran saya, dalam hati saya, gue nggak akan kena virus, imun gue kuat. Caranya saya langsung minum obat, tentu saja saya minum paracetamol, lalu saya istirahat tidur, makan 2 kali lipat. Jadi makannya 2 kali lipat. Ketika kita sakit, kita harus makan 2 kali lipat, karena tubuh kita butuh istilahnya butuh bekerja 2 kali lipat untuk menghasilkan
hal-hal yang bisa melindungi diri kita. Saya makan 2 kali lipat gitu ya. 2 kali lipat artinya ya 2 piring gitu kan. Nah selanjutnya di hari Selasa itu saya berhasil tetap menjalani aktivitas dengan cara bergerak, tentu saja bahkan olahraga ditambah, saya main barbel, saya workout di rumah dan lain sebagainya. Lari ke hari Rabu, saya pikir hari Rabu udah nggak ada. Ternyata di jam yang sama tiap pagi itu juga cukup pusing gitu ya. Bahkan saya merasa berat sekali gitu kan. Wah ini saya hajar lagi dengan obat yang sama, cuma minum Panadol, paracetamol. Akhirnya, tapi setelah saya minum, saya makan, terus saya minum obat, terus saya istirahat, tidur 1 jam. Saya minum banyak, saya makan 2 kali lipat, saya tidur 1 jam. Bangun, seger lagi, dan aktivitas seperti biasa, normal. Nah, bahkan saya mencoba ketemu orang, telepon sana, telepon sini, hai gitu kan, mencoba menyibukkan diri, dan selalu dalam pikiran saya bilang bahwa gue nggak akan kena virus, imun gue kuat gitu. Nah, sampai hari ini, detik hari ini, sebenarnya tadi pagi saya udah nggak kuat gitu loh. Apalagi saya ada meeting sampai 12:30 pagi, dari jam 8 sampai 12:30 pagi. Itu saya ada rapat sampai 12:30. Saya pulang sampai rumah ya cukup sudah dini hari. Kemudian pastinya paginya saya bangun dengan kepala berat dan lain sebagainya. Tetapi saya cuman beli nih, ada obatnya. Memang tanda-tandanya aneh, kayak mulai nyerang kepala, kemudian masuk ke hidung, kemudian ke sini. Ya tapi cuman saya minum Decolsin, saya cuma minum ini. Ya udah selesai. Saya minum, saya makan 2 kali lipat, saya minum lebih banyak, terus saya istirahat, that's it. Terus saya langsung ada beberapa aktivitas yang keluar rumah, saya langsung keluar rumah. Di jalan saya ketawa-ketawa sambil kayak ngata-ngatain virusnya gitu kan. Saya ketawa-tawa, gue nggak akan kena sama virus lo gitu kan. Gue bahagia hari ini, gue optimis gitu. Jadi kayak dilawan gitu. Kembali ke rumah, minum obatnya, tidur, ditutup pakai selimut, kemudian sekarang bangkit sore dan boom, hari ini sampai sore ini saya fit kembali, segar kembali. Jadi saya pikir saya akan kena flu, kena batuk dengan situasi yang terjadi. Jadi menurut saya kawan-kawan, imun itu juga, atau stabilitas diri, fitnya diri kita itu diatur dari bagaimana kita mengatur pola pikir dan perasaan kita. Jadi psikologis kita bermain untuk mengatur ritme kesegaran dan kebugaran tubuh kita. Nah saat ini kayak hujan deras kayak gini, saya tadi bangun, setelah tidur saya bangun, kemudian saya makan lagi, kemudian saya minum obat lagi, terus saya minum minum air putih cukup banyak, terus saya bikin konten. Dan saya mencoba bikin konten dengan sesegar mungkin, dan kepala saya sudah hilang gitu loh. Nah itulah yang ingin saya bagi sama teman-teman, bahwa bagaimana kita mampu menginstall stabilizer emotion. Jadi emosi kita tuh mesti ada stabilizernya. Stabilizer yang menstabilkan pikiran, hati, itu lebih penting dibandingkan obat-obat yang lain. Obat-obatan yang lain, cara pencegahan dan itu penting, tapi yang paling penting ternyata adalah set mindset dan our heart, perasaan kita. Nah, dengan seperti itu, saya percaya kalau bahagia, kalau aktif emotion dan motion kita bergerak, akan ada hormon endorfin, hormon kebahagiaan yang lebih dihasilkan lebih banyak. Nah, itu akan bisa membuat imun kita lebih strong, lebih kuat. Jadi, bagi teman-teman yang ngerasa mulai gak enak badan, please gerakin badan biar keringetan, terus ngomong sama diri sendiri untuk enggak, ini gua nggak akan sakit, gua bisa kok, ini imun gua kuat. Jadi berikan kata-kata positif, maksudnya berikan kata-kata positif. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, dan semoga sehat selalu. Cuaca sedang tidak baik, pastikan atur emosi Anda dan pikiran Anda. Makan 2 kali lipat ketika sakit, memang jadi nggak enak makan, nggak enak, serba salah, tapi please mesti 2 kali lipat dan minum lebih banyak. Karena ketika kita tidak enak badan, ketika kita mulai merasa sakit, tubuh kita membutuhkan bensin, membutuhkan energi yang lebih banyak. Dan ada satu lagi ajaib. Saya rutin setiap minggu, setiap hari membaca Al-Quran dan juga mentahfidzkannya.
surat-surat pendek gitu ya. Ternyata ketika kepala saya pusing sekali, lalu saya menghafalkan ayat-ayat Quran, mentahfidznya, mentilawahnya, menghafalkan. Jadi maksudnya memori saya pakai untuk menghafalkan Quran dibandingkan saya mikirin sakitnya saya. Ternyata boom, itu juga hilang. Luar biasa banget. Saya ngerasa ajaib banget, ini benar-benar miracle, benar-benar keajaiban sih. Saya sore ini bisa tetap fit, bahkan terus keluar keringat, dan itu normal, dan berarti saya semakin sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan takut sama virus, sama penyakit. Semua penyakit berbahaya, tapi semua penyakit juga ada obatnya. Dan yang paling penting, obatnya muncul dari psychological driven in our heart. Jadi obatnya adalah psikologi yang muncul dari diri, dan juga secara teknis tetap makan 2 kali lipat. Kalau nggak enak makan, hajar paksain makan 2 kali lipat, minum sebanyak mungkin, istirahat, diselimutin, keringetan, ganti bajunya, kering badannya, segar, dan tetap beraktivitas. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.